Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab pertanyaan lagi ya. Kebetulan hari ini hari Senin ya. Senin tanggal 20 Februari ya. Jadi saya kasih lihat sebelumnya ya ini ya. Tanggal 20 Februari nih. Jam 7.03. Nah, jadi setiap kali saya buat video itu saya usahakan jawab biasanya di hari Senin ya. Lalu uploadnya itu di hari Sabtu. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan sama juga teman-teman langsung aja komentar di kolom komentar di YouTube, jadi saya bisa langsung baca dan langsung bisa menjawabnya ya. Jadi saya nggak lama-lama lagi, saya langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, jadi di sini selamat pagi, selamat siang coach. Saya suka sekali lihat video-video coach dari YouTube. Izin bertanya, saya dari Semarang, anak saya usia 11 tahun, tinggi 145, putri ya. Anak saya cewek, usia 11 tahun, berat badan 50 kilo, base time 50 bebas itu di 40 detik, 25 meter itu di 18 detik. Jika saya perhatikan saat sprint 50 bebas, untuk rotasi tangan terlihat kurang cepat dan ayunan tangan kiri siku tidak terangkat secara maksimal. Program latihan apa yang cocok untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Lalu latihan fisik darat apa yang cocok untuk usia 11 tahun? Terima kasih atas perhatiannya, salam sukses buat coach. Nah, terima kasih juga, salam balik buat teman-teman yang ada di Semarang ya. Nah, kalau untuk anak cewek usia 11 tahun, tinggi badan 145 bagus ya, berat badan juga bagus. Oke, best time berenang 50 bebas 40 detik oke, 25 meter oke. Nah, kalau bisa diarahkan untuk jarak panjang dulu. Jadi kalau untuk jarak pendek itu ketika nanti dia udah kuat di jarak panjang, maka jarak pendeknya makin kuat ya. Karena apa? Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, jarak panjang itu untuk membangun fondasi dia ya. Jadi ketika jarak panjangnya bagus, nanti ruangnya juga jauh lebih besar. Contoh dia berenang 400, ketika lomba, setiap kali lomba base time-nya akan naik dan ruangnya itu jauh lebih besar. Kalau hanya berenang 50 meter itu ruangnya kecil ya. Tapi kalau kita latihannya jarak panjang, contoh 1500, 800, 400, karena kan masih usia 11 tahun ya, sayang waktunya jangan dipakai langsung untuk sprint, tapi coba dulu ke jarak panjang ya. Nah, kalau untuk latihan apa yang bisa memperbaiki stroke-nya, yaitu drill ya. Program latihan apa yang cocok untuk memperbaiki kekurangan tersebut adalah drill. Nah, itu drill bisa teman-teman lihat di video drill semua gaya sudah saya buat ya. Lalu habis itu latihan fisik darat apa yang cocok untuk anak usia 11 tahun, seperlunya saja. Jadi contoh, kalau misalnya dia perlu stretch squat ya latihan stretch squat, kalau dia perlu squat jump ya latihan squat jump. Dan diperhatikan apa yang perlu dari latihannya, jangan semuanya dimasukin ya, dan nggak perlu juga dimasukin, sehingga apa, anak-anak ini nggak kecapean ketika datang latihan renang ya. Dan ingat, kalau kenyataannya adalah kaki dia lemah, latihan kaki dulu di air, jangan langsung latihan darat ya. Jadi itu sudah pernah saya bahas di video, saya rasa 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu ya. Jadi ketika kakinya lemah, latihan dulu di air sebanyak mungkin atau semampu mungkin dulu ya, sampai benar-benar udah tidak bisa baru dialihkan ke latihan darat ya. Dan itu pun diperhatikan mana yang perlu ya. Oke, ini untuk pertanyaan kedua ya di sini. Nah, siang coach, maaf mengganggu waktunya, izin bertanya, apa yang harus anak usia 10 tahun lakukan 1 hari menjelang lomba? Menu latihannya seperti apa coach? Terima kasih, sukses selalu, salam kenal dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, 1 hari sebelum, 1 hari sebelum dia berenang aja nggak apa-apa, cuman ya programnya nggak seberat program yang biasanya sudah ya, apalagi anak 10 tahun.
Ingat ya, kalau misalnya anak-anak kecil itu recovery-nya jauh lebih cepat daripada orang yang dewasa ya, kecuali dia udah atlet senior ya. Nah, kalau anak-anak yang umur 10 tahun, 11 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu semuanya masih bisa recovery cepat ya. Jadi kalau menjelang perlombaan programnya tetap berjalan, cuman mungkin dikurangin aja sedikit, tapi tetap berjalan ya. Menu latihannya seperti apa coach? Ya kalau udah mau lomba ya mungkin ingatkan kembali ke lompat, lalu pembalikan, lalu habis itu finishnya, lalu kalau dia ikut misalnya jarak panjang contoh 400 meter ya ingatkan kembali pace-nya gitu ya. Jadi itu ya yang mudah-mudahan bisa terjawab ya. Nah kalau anak usia 10 tahun itu masih recovery-nya cepat, jadi nggak usah bingung untuk masalah satu hari menjelang perlombaan. Jangankan satu hari, seminggu menjelang perlombaan juga masih bisa dia jalankan program ya, karena anak 10 tahun pemulihannya cepat. Nah berikutnya pertanyaan yang ketiga ya, ini ada di video YouTube ya. Terima kasih coach, saya punya anak 8 tahun, gaya bebas terakhir 48 detik. Bagaimana program untuk meningkatkan waktunya? Nah, mungkin perlu saya jelaskan sekali lagi ya. Untuk anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu coba dilatih jarak yang lebih panjang ya. Jadi kalau dia latih jarak lebih panjang, lalu habis itu lomba juga di jarak yang lebih panjang, otomatis jarak yang lebih pendek itu hasilnya akan lebih bagus ya. Karena apa? Anak usia 8, 9, 10, 11 itu kita didik dulu jarak panjangnya karena ruangnya lebih besar ya. Tapi kalau kita sudah didik mereka jarak pendek, ruangnya pendek itu, akhirnya nanti ketika mereka berkembang maju 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, mereka jadi stuck di situ terus gitu loh ya. Jadi biasakan mereka berenang panjang dulu di 1500, 800 ya. Tapi kalau untuk anak umur tadi berapa? 8 tahun ya. 8 tahun mungkin paling panjang 200 ya, 200 meter. Nanti kalau udah 9 tahun ya coba diajarkan ke 400 meter ya. Jadi ruangnya lebih besar mereka untuk majunya ya. Otomatis akan naik ketika nanti dia terus melatih jarak panjang ya. Ingat, latih juga terus jarak panjang aja ya. Endurance set, aerobic set ya. Jadi programnya itu ya. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat nih. Di sini. Nah, ada di video bagaimana latihan program daya tahan untuk anak umur 10 sampai 12 tahun. Nah, di sini coach mau tanya, untuk program yang dimaksud itu perlu pakai alat fins dan pedal atau tidak? Nah, kalau untuk program aerobik contoh ya 10 kali 200 untuk anak-anak umur 10 tahun sampai 12 tahun. 10 kali 200 tiapnya kita katakan kita kasih contoh 4 menit misalnya, atau di 4.30. Nah misalkan di 4.30 itu nggak masuk, dia berenangnya contoh 5 menit, kan kepelanan ya. Nah kalau kepelanan teman-teman boleh berikan fins dulu. Kalau misalnya fins juga tidak bisa membantu, ya sudah kasih juga pedal ya. Jadi mereka bisa membantu untuk masuk ke interval. Tapi sekali masuk ke interval, contoh 10 kali 200 pakai fin dan pedal. Kalau sudah bisa masuk ke interval 4.30 ya copot pedal contohnya. Nah kalau sudah bisa masuk ke 4 menit ya copot finnya gitu. Dan mereka harus berusaha untuk bisa masuk ke interval berikutnya ya, yang lebih cepat. Itu terjawabkan ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ke saya coba ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan yang kelima nih. Apa artinya dan akibatnya nadi jadi 210? Seberapa penting latihan darat? Coach, mohon arahan diberikan contoh program latihan yang mendekati lomba, karena saya sering kadang masih bingung. Murid saya perempuan umur 11 tahun, best time 100 bebas 1.35. Mohon arahannya coach untuk meningkatkan performa anak. Nah,
Ini ya, saya sudah tadi pertanyaan kelima. Nah, kalau untuk anak umur 11 tahun sama kayak tadi barusan tadi saya jelaskan ya. Anak umur 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu tapernya nggak usah yang taper yang luar biasa gitu loh. Karena apa? Anak-anak umur 11 tahun pemulihannya masih cepat gitu loh. Jadi kita setiap kali 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kasih evaluasi itu pasti bisa dapatkan best time mereka gitu loh. Karena apa? Pemulihan mereka cepat gitu loh. Tapi kalau anak-anak atlet-atlet senior itu kalau udah dikasih setiap 2 bulan tes sekali ya belum tentu bisa best time. Karena apa? Mereka udah pemulihannya udah dikit gitu loh, udah jarang. Makanya setahun itu paling bisa best time paling ya 2 kali sekali gitu. Itu pun udah bagus banget kalau bisa best time ya. Nah, jadi program apa yang saya sendiri kadang masih bingung. Murid saya perempuan umur 11 tahun, mohon diberikan contoh program latihan yang mendekati lomba sesuai dengan program latihan yang Bapak kasih saja. Nggak usah bingung ketika dia mau berlomba program apa yang mau diberikan. Kalau misalnya programnya terlalu banyak volumenya, ya udah 1 minggu sebelum ya Bapak mungkin turunin. Misalnya dari volume biasanya latihan 4.000-5.000 meter ya sekarang mungkin jadi turun 3.000 meter supaya dia sedikit agak recovery lah ya, agak resting. Tapi nggak usah langsung drop turun yang bingung pikirin harus program apa. Kecuali misalnya untuk lomba biasanya mereka race pace, set race pace, apa yang mereka kerjakan nih pemanasannya ya udah dibiasakan dengan program yang sudah Bapak buatkan gitu ya. Jadi anak-anak juga nggak bingung pada saat perlombaan kok berubah programnya ya. Oke, pertanyaan yang ke-6 nih ya. Nih, ini cukup panjang ya. Ada di video apa artinya dan akibatnya nadi jadi 210. Nah, halo coach, saya mau cerita sekalian izin bertanya lagi ya. Saya Aldi dari Banten. Saya sudah hampir 6 bulan gabung melatih klub di daerah Jakarta. Dan saya melatih kelas basic umur 5-10 tahun, laki-laki dan perempuan, bersama 4 pelatih senior. Pertanyaan saya, apakah harus anak-anak di kelas basic berenang selalu dengan sprint dan menguras fisik saat melatih semua gerakan gaya bebas? Tidak harus sprint sih ya, kalau apalagi kamu kelas basic, kalau bisa itu jarak panjang yang harus dilatih ya. Jadi sekalian saya bacakan pertanyaan, sekalian saya jawab dulu supaya nggak panjang. Padahal saya selalu mengatakan berenang secara pelan dan fokus sama gerakan terlebih dahulu. Tapi karena saya mengajarnya dengan secara bersamaan dengan 4 pelatih lainnya dengan anak-anak yang sama, jadi si anak susah dan bingung dengan arahan mana yang harus dipakai. Nah, ya itu ya, mungkin kalau ini kan manajemen pelatih ya, berarti ya manajemen pelatih ya, kalau bisa contoh ada 4 pelatih, anak-anak yang di klub ada contoh misalnya 40 anak ya, satu pelatih ya pegang 10 anak, lebih kurang seperti itulah ya. Jadi anak-anak ini juga bisa fokus di satu pelatih, tapi umumnya kan pasti ada satu kepala pelatih yang mengarahkan ya. Nah, yang mengarahkan programnya, maksudnya untuk hari, contoh misalnya kita arahan untuk anak-anak kelas D ini adalah programnya ini, kelas ini adalah program ini, kelas ini adalah program ini. Jadi masing-masing pelatih itu punya program tersendiri di kelasnya masing-masing ya. Jadi nggak bingung juga gitu ya. Itu mungkin masukan dari saya ya. Nah, tapi saya nggak tahu gimana cara sistem karena masing-masing pelatih kan punya sistem masing-masing ya untuk kepala pelatihnya. Nah, di sini karena jujur menurut saya pelatihan di kelas basic itu tidak efektif coach. Nah, kalau misalnya tidak efektif ya boleh dibicarakan ataupun namanya rapat pelatih ya. Biasanya itu setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali ya untuk evaluasi kembali programnya ya. Dan itu sangat bagus, biasanya efektif untuk sistem pelatihan ya. Nah, dan imbasnya saya pernah disuruh menggantikan melatih di kelas lanjutan atau build up. Saya menyuruh anak-anak untuk berenang gaya bebas secara pelan
agar gerakannya lebih baik dan benar. Mereka tetap berenangnya dengan cepat dengan gerakan yang masih jauh dari benar. Hanya menang fisik. Ya teknik ya, berarti ya benar, teknik latihan, teknik berenang itu harus nomor 1 diperhatikan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Kalau anak-anak kecil tidak perlu yang namanya cepat dulu, yang penting gerakannya benar ya itu. Dan gerakan benar itu akan membantu kecepatannya akan lebih cepat ya. Jadi jangan takut untuk berenang pelan kalau tekniknya berenangnya dia benar ya. Umumnya bisa dibantu dengan drill sih ya. Tapi dasar belum menguasai sepenuhnya. Pertanyaan, bagaimana cara merubah pola pikir anak-anak tersebut agar mau berenang dengan tenang agar bisa memperbaiki gerakannya? Mohon bantuan dan masukannya ya coach. Salam dari Banten dan sehat selalu coach. Nah mungkin rapat pelatih ya, lalu habis itu pembagian kelas, lalu yang lebih, kan program ini kan ada aerobic, speed, race pace, lalu habis itu ada program drill juga, ada program threshold juga, ada program. Nah itu dibicarakan. Kalau misalnya kelas progresif, yaitu jalankan program yang namanya ya speed aerobic race pace atau aerobic speed race pace. Nah kalau yang kelas yang lebih basic ataupun pemula ya boleh jalankan yang namanya set program drill, set program jarak panjang ya, aerobik umumnya ya. Nah yang kalau anak-anak yang di tengah-tengah ya boleh ikutin progresif, tapi pengenalan saja ke aerobic speed race pace. Jadi nggak usah mesti menekankan ke waktunya harus berapa-berapa, tapi dimulai dikenalkan gitu loh ya. Jadi anak-anak ini juga mungkin diarahkan sehingga apa, anak-anak ini mengetahui, oh hari ini kita latihan aerobik, besok kita latihan speed, besok kita latihan race pace, besok untuk latihan fisiknya apa yang perlukan ya. Mungkin duduk bersama, ngobrol, lalu ngambil kesimpulannya seperti apa bagusnya ya, biasanya seperti itu ya. Nah kalau misalnya teman-teman adalah asisten pelatih ya, memberikan saran kepada kepala pelatihnya. Jadi kepala pelatih juga bisa berpikir seperti apa harus memperhatikan anak-anak ini ya untuk setnya. Nah mungkin itu masukan dari saya ya. Cuman kalau untuk sistemnya ya harus dibicarakan sendiri karena saya tidak terlibat di dalamnya ya. Nah sistem pelatihan apa yang ada di depan mata, lalu kolamnya bagaimana ya, itu semua adalah manajemen pelatih ya. Nah dan manajemen klub ya. Nah kembali lagi pertanyaan yang ke-7 nih ya kayaknya ya. Saya coba cek 1, 2, 3 ya. Pertanyaan yang ke-7 ini ada yang bertanya, ingin menjadi atlet renang usia 9 tahun kelas 4 SD, rajin latihannya. Nah di sini ada yang bertanya, terima kasih coach dengan penjelasannya. Jika latihan kecepatan atau speed set 4x25, waktu yang diminta 20 detik. Untuk setiap seri waktu istirahat yang tepat berapa detik ya? Mohon masukannya serta petunjuknya coach. 4x25 kalau dia berenang 20 detik boleh kalikan 2. Jadi untuk intervalnya boleh 40 detik. Jadi 20 detik kerja, 20 detik istirahat ya, paham ya? Jadi 40 detik dia harus jalan lagi ya. Berarti kan target dia kan 20 detik tuh. Jadi 20 detik kerja, 20 detik istirahat, total semua 40 detik. Besok jalan lagi. Berarti programnya adalah 4x25 setiap 40 detik dikalikan 6 ronde contohnya ya. Nah kalau udah lebih kuat boleh ditambah 5x25 setiapnya 40 detik dikalikan contoh 7, boleh sampai kalikan 8 ya. Nah itu ya. Lalu pertanyaan yang ke-7, 8 nih sekarang. Wah ini kayaknya pertanyaan paling banyak ya. Apa artinya dan akibatnya nadi jadi 210? Nah di sini ada yang bertanya, coach untuk perempuan KU2 berarti kan umurnya lebih kurang KU2 14 ya, 14-15 ya, 13-14 ya. Apakah sudah boleh latihan beban? Kalau boleh minimal dan maksimal beban berapa coach? KU2 kalau bisa latihan
daratnya mungkin sudah boleh dikenalkan ya, stretch code. Lalu habis itu latihan darat contoh ya, misalnya pilates ya. Lalu habis itu latihan darat yang berhubungan dengan renangnya ataupun yang untuk memperkuat otot-otot dia di bagian-bagian tertentu. Misalnya dia lemahnya di tangan, ya udah latihan stretch code. Kalau dia lemahnya di kaki, squat jam ataupun cari squat ataupun lunges yang lain ya, cari tahu. Lalu habis itu core juga penting dikenalkan, core strength ya. Jadi teman-teman bisa lihat latihan daratnya di video saya buat sebelum pandemi ya. Dan ini video saya coba untuk taruh video-video saya saat pandemi nanti supaya teman-teman bisa ngeklik lalu lihat ya apa yang dikerjakan ya. Di situ saya udah buat untuk KU2 juga ya. Teman-teman bisa cek kembali ya dan lihat kembali ya. Untuk videonya itu sudah 2 tahun yang lalu sih, saya buat tahun 2001 ya. Nah, kalau minimal dan maksimal KU2 mungkin latihan daratnya cukup sekali ya. Teman-teman observasi aja, nggak usah terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak nanti anak-anak jadi lemes di kolamnya ya. Oke, saya rasa 2 pertanyaan yang terakhir nih. Ini pertanyaan ke-7, 8, 9 ya, ini ya. Oke, 9 bukan? Ya, 9 ya, atau 10 ya. Overtraining, naik KU2, performa menurun. Bagaimana cara mengembalikan performa? Coach, bisa tolong jelaskan di best time ranking nasional. Berarti di database ranking nasional ya, berarti ya. Ada singkatan FP. Lalu R1 presentasi, R2 presentasi. Nah, kalau FP ini mungkin focus point ya, mungkin ya. Fokus poinnya di mana ya, mungkin ya. Tapi itu bisa langsung ditanyakan ke penyelenggaranya biasanya ya. Lalu R1 itu rekor 1, biasanya rekor 1 contoh rekor nasional, presentasi rekor nasional. Jadi teman-teman itu rekor nasional, best time teman-teman itu dari rekor nasional itu berapa. Lalu presentasi R2 itu contoh misalnya rekor daerah, presentasi dari rekor daerah itu berapa gitu. Biasanya itu untuk limit-limit yang mau masuk ke contoh ke Jurnas, ke Jurda, ataupun presentasi misalnya teman-teman harus bisa dapat misalnya untuk tim daerah harus bisa minimal di 90% dari rekor daerah atau rekor nasional gitu, atau rekor SEA Games atau rekor Asian Games atau rekor ya seterusnya deh, karena kan itu ada presentasinya 90%, 95% untuk limit untuk masuk ke timnya gitu ya, ataupun untuk lomba di nasionalnya contohnya ya. Nah itu ya untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan 4, 5, nomor 10 ya, terakhir 1. Nah sama ada di video overtraining, naik KU2, performa menurun, bagaimana cara mengembalikan performa. Coach, bahas annual plan dong. Nah annual plan, nah kalau annual plan ini gimana saya bilang ya, mungkin saya pernah saya jelaskan di video sebelumnya tuh ya. Annual plan itu mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang bulan 1. Itu saya sudah jelaskan annual plan-nya. Misalnya teman-teman mau buat yang namanya per tahun itu evaluasi 3 kali, yaitu ditulis di annual plan. Saya mau buat 4 kali misalnya. Setiap 3 bulan saya evaluasi. Nah setiap 1 bulan itu evaluasinya apa. Nah itu ditulis, berarti kan selama 12 bulan misalnya triwulan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Misalnya bulan 1 itu tesnya adalah 30 menit berenang, bulan 2 tesnya adalah 20 menit berenang, bulan 3 tesnya adalah 7 kali 50 critical speed atau 10 kali 50 critical speed. Baru diulang bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, 11, 12. Nah itu ditulis semua di annual plan-nya. Annual plan kan adalah perencanaan tahunan ya, jadi teman-teman buat aja di situ semua ya, tulis semua apa yang mau dituliskan. Nah, lalu habis itu contoh program drill, misalnya drillnya ini adalah
drill kupu, punggung, dada bebas. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu waktu tulis di papan tulis itu. Nah, drill itu dibuat contoh Senin gaya minggu pertama gaya bebas, minggu kedua gaya punggung, minggu ketiga gaya dada, minggu keempat gaya bebas, lalu minggu kelima itu adalah gaya ganti gitu loh ya. Jadi minggu 1, 2, 3, 4 lalu 5 kalau ada minggu kelimanya. Jadi itu semua ditulis. Lalu habis itu apalagi teman-teman mau jalankan yang namanya 3-day cycle, misalnya siklus 3 hari, lalu di roll terus sampai ke akhir tahun. Lalu tulislah itu mesocycle-nya berapa, lombanya di hari apa. Di situ semua dibuat annual plan-nya ya. Jadi teman-teman, annual plan itu adalah program tahunan secara garis besar apa saja yang mau dibuatkan. Teman-teman buat poinnya masing-masing di situ. Itu biasanya ada bisa sampai 10 poin, 20 poin ya. Temen aja tulis di situ ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kali ini saya jawab 10 pertanyaan. Saya tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.